Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA yang saya cintai. Semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan materi tentang reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon itu ada beberapa. Kan saya tuliskan ya. Reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, anak-anak, reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon itu ada beberapa. Yang pertama, itu adalah reaksi adisi. Ya. Reaksi adisi itu kalau mengingat adisi itu adalah penambahan. Reaksi penambahan. Syarat dari reaksi adisi itu senyawanya harus memiliki ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Berarti di sini senyawanya yang bisa mengalami reaksi adalah alkena dan alkuna. Ya, reaksi yang dapat mengalami reaksi adisi adalah senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Artinya di sini alkena dan alkuna. Kita ambil contohnya. Nah, contohnya kita ambil saja yang paling mudah. CH3 CH2. Nah, ini adalah alkena yang C-nya 2, berarti namanya adalah etena. Kemudian ditambah dengan misalkan H2 akan menghasilkan, ini akan mengalami reaksi adisi karena dia memiliki ikatan rangkap 2. Kita lihat caranya bagaimana. Nah, H2 itu kan adalah H berikatan dengan H. Nah, H ini akan ditambahkan pada C yang memiliki ikatan rangkap 2. Berarti C ini dan C ini. Artinya apa? H yang 1 ini masuk pada C yang 1, kemudian H ini masuk pada C yang mengikat ikatan rangkap. Sehingga ini nanti jadinya adalah bukan CH2 lagi, tapi ada penambahan 1, CH2 ketambahan H1. Karena C tangannya itu harus 4, ini sudah 2 dan 1, berarti sudah 3, maka rangkap 2-nya putus menjadi tunggal. Nah, ini CH2, ini berikatan dengan H. Jadi, H yang 1 masuk pada C yang mengikat ikatan rangkap 2 yang 1, H yang lain juga masuk pada C yang mengikat ikatan rangkap 2. Sehingga ini bisa saya tulis CH3, CH3. Nah, berarti ini namanya menjadi apa ini? Oh, C-nya 2, ikatannya tunggal, berarti menjadi etana. Nah, itu contoh ketika dia rangkap 2, maka dia akan menjadi tunggal. Itu reaksi adisi. Kemudian, kita contohkan yang kedua. Bagaimana kalau itu rangkap 3? Kita lihat. Kalau itu rangkap 3, misalkan saya buat ini, CH3, C rangkap 3 begini, C, CH3 ditambah H2. Nah, masih sama. H2 itu adalah H dengan H. Kemudian, C yang akan ditambah adalah C yang memiliki ikatan rangkap. Berarti H yang 1 masuk sini, H yang lain masuk sini. Nah, jadinya kita lihat CH3-nya tetap. Kemudian C ini ketambahan 1H.
Sehingga menjadi C mengikat 1H. C tangan harus 4, sudah 2, berarti kurang 2. Nah ini dari rangkap 3 menjadi rangkap 2. Kemudian C yang ini juga ketambahan 1H begini, ini sehingga CH3. Nah, ini kalau dihitung pas ya, tangan C pas. Jadi reaksi adisi atau reaksi penambahan itu adalah reaksi di mana senyawa yang bisa ditambahkan adalah senyawa yang memiliki ikatan rangkap, yaitu alkena dan alkuna. Yang ditambah adalah C yang memiliki ikatan rangkap. Jadi kalau alkena maka akan menjadi alkana tunggal, alkuna rangkap 3 maka akan menjadi rangkap 2. Sehingga ini kalau diberi nama, ini kan 1, 2, nomor 2. Ini namanya 2 butuna. 2 butuna. Sedangkan ini kalau diberi nama adalah 2 butena. Ini kalau disingkat juga bisa CH3, CH, rangkap 2, CH, CH3. Tidak dilihatkan ikatannya juga boleh. Ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa H ini berasal dari penambahan H2. Kemudian selanjutnya ketika itu penambahannya Cl2 atau Br2 juga bisa. Kita lihat. Nah, contoh yang kedua. Kita lihat contohnya, maaf nih yang ketiga. CH2, kemudian CH, nih CH, terus ini misalkan CH2 begini, ditambah Br2 sekarang. Ini sama mekanismenya seperti ditambah H. Ya, Br2 itu adalah Br berikatan dengan Br. Yang akan diadisi adalah C ini dan ini. C yang mengikat ikatan rangkap 2. Berarti Br yang satu masuk sini, Br yang lain masuk sini. Sehingga ini kalau dibuat menjadi CH2. CH ini sama dengan CH ini kemasukan 1 Br sehingga C ini tangannya sudah 3. H1 Br sama C ini berarti ini menjadi tunggal. Baru CH2 ini dengan Br. Nah, sekarang kita lihat kalau itu tambahnya bukan dua unsur yang sama, misalkan Br2 kan Br dengan Br, Cl2 Cl dengan Cl, H2 H dengan H. Bagaimana kalau seperti ini? Kita lihat contoh nomor 4. Nah, kalau tambahnya HCl. Bagaimana kalau tambahannya HCl? Nah, ini apakah H ini akan masuk di C ini atau di C ini? Itu ada aturannya. Karena ini penambahannya adalah HCl, H dan Cl. Bukan unsur yang sama. Apakah H masuk C yang ini, apakah masuk yang ini? Ada aturannya. Aturannya namanya adalah aturan Markov-Nikov. Nah, Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov intinya bahwa H itu akan masuk pada C yang memiliki H banyak. Atau kalau saya lebih mudah untuk kalian mengingat, itu adalah yang kaya makin kaya. Kaya apa? Nah, kaya H maksudnya. Nah, sehingga HCl, H ini akan masuk ke C yang mana? Ke C yang nomor 1 atau C nomor 2? Kita lihat, C yang nomor 1 memiliki 1 H, sedangkan C yang nomor 2 tidak memiliki H, maka H akan masuk pada C yang memiliki H. Jadi semakin kaya H-nya, yang banyak malah yang dimasuki H. Yang memiliki banyak H malah akan dimasuki H. Berarti dia masuk ke sini. Cl-nya baru ke sini.
Sehingga kalau saya buat nanti jadinya CH akan ketambahan 1H, bisa ditulis CH2. Rangkap 3 menjadi rangkap 2 karena C tangannya 4. Kemudian C yang ini ketambahan CL begini. Nah, CL, kemudian yang ini tetap CH2, sana CH3. Ini aturan Markov-Nikov. Saya tambahi satu lagi biar lebih paham. Untuk aturan Markov-Nikov yang kelima. Misalkan CH3, CH rangkap 2 begini. Nah, sana ada CH3, sini CH3. Ini misalkan ditambah dengan HBr sekarang. HBr itu kan H dengan Br. Nah, sekarang yang akan ditambah adalah C yang memiliki kata rangkap ini dan ini. Ini masih berlaku aturan Markov-Nikov. Yang kaya makin kaya. Kaya apa? Kaya H. Artinya apa? H akan masuk C yang memiliki kelebihan H. Masuk yang mana? C yang ini hanya satu, yang ini nggak ada, ya tetap masuk yang sini. Kemudian BR masuk C yang satu. Sehingga nanti menjadi CH3. CH-nya kemasukan H1 menjadi CH2. Rangkap 2 menjadi tunggal. C yang ini kemasukan BR. Cabangnya tetap. Kemudian CH3. Oke. Satu kali lagi contoh, biar kalian lebih paham tentang reaksi adisi. Nah, satu kali lagi. Kita lihat. Misalkan, berarti ini yang ke-6. Contoh reaksi adisi yang ke-6. CH2, CH, CH3 ditambah HCl. Nah, HCl itu kan H berikatan dengan Cl. C yang akan ditambah adalah C yang memiliki ikatan rangkap. Sehingga H apakah masuk di C nomor 1 atau 2? Yang memiliki H banyak akan dimasuki H. Aturan Markov-Nikov. C yang ini hanya 2. C yang ini hanya 1, maka H masuk di yang 2. Yang 1 ketambahan Cl. Sehingga menjadi CH2 ketambahan 1. CH3 rangkap 2 menjadi tunggal. Kemudian CH ini mengikat Cl. Nah, ini CH3. Oke, itu adalah reaksi adisi. Sekarang yang kedua, itu adalah reaksi substitusi. Substitusi itu adalah penggantian. Reaksi penggantian. Jadi kedudukan satu unsur digantikan oleh unsur yang lain. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya ikatannya tunggal. Nah, ini ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal berarti ini reaksi untuk alkana. Nah, kita lihat sekarang. Langsung ke contoh. Kita lihat. Contohnya CH3 plus BR2. Nah, kalian mengingatnya reaksi adisi itu ada ikatan rangkap. Rangkap 2 menjadi tunggal, rangkap 3 menjadi rangkap 2. Kalau substitusi penggantian, berarti ikatannya tunggal semua. Penggantian, jadi posisi satu unsur digantikan oleh unsur yang lain. Mekanismenya bagaimana kita lihat. CH3 itu adalah C yang mengikat H sebanyak 3. Saya lihatkan. CH3. Nah, ditambah BR, 2BR dengan BR. Artinya bagaimana? Jadi, 1H, H ini misal,
Ya, posisinya digantikan oleh BR. Nah, penggantian. Sedangkan posisi BR diganti oleh H. Tukar tempat saja antara H dengan BR. Sehingga ini menjadi C hanya tetap 3. Hanya tetap 3. Kemudian ini yang C ini hanya masih 2. Yang H ini diganti oleh BR ditambah posisi BR digantikan oleh H menjadi H dengan BR. Ini kalau saya tulis di atas, kalau saya singkat itu nanti CH3, kemudian CH2BR ditambah HBr. Kalau saya beri nama CH3 ikatannya tunggal, C-nya ada 2, berarti etana. Ditambah BR menjadi CH3, CH2BR. Ini alkana, di mana ada cabangnya BR. Berarti BR itu diberi nama bromo, ya. Bromo etana. HBr asam bromida. Jadi saya ulang, untuk substitusi atau penggantian itu posisi dari unsur diganti oleh unsur lain, tukar tempat saja tanpa mengganti atau tanpa menambahkan, ya. Hanya tukar tempat, penggantian. Jadi posisi BR digantikan oleh H, posisi H digantikan oleh BR. Selanjutnya sekarang. Contoh yang kedua. Nah, saya beri contoh yang kedua. Yang kedua, misalkan CH4 plus Cl2. CH4 plus Cl2 menghasilkan, kita lihat CH4 itu C mengikat H sebanyak 4. Kalau saya tunjukkan ikatannya, Cl2 itu adalah Cl dengan Cl. Maka dia akan menjadi apa? Tukar posisi saja. Boleh H ini, boleh. Misalkan kita ambil H ini. Posisi H ini digantikan oleh Cl yang ini. Lah posisi Cl digantikan oleh H. Tukar tempat saja. Berarti H-nya masih 3. Kemudian H ini diganti oleh Cl. Sedangkan posisi Cl ini ganti H. Berarti plus HCl. Kalau ini saya lanjutkan, saya singkat, berarti menjadi CH3. Mengikat Cl ditambah HCl. Ini senyawa ini bisa saya lanjutkan, CH3Cl. Nomor 3. CH3 Cl ditambah Cl2 lagi bisa. Oh, berarti H ini diambil 1, menggantikan posisi Cl yang 1. Nah, ini langsung ya, berarti H-nya kurang 1. Berarti CH2 ketambahan Cl1, berarti menjadi Cl2 plus HCl. Yang keempat, kalau saya lanjutkan, berarti bisa CH2Cl plus Cl2 menjadi apa? Nah, ini kalau bingung, ini saya lihatkan. Ya, ini Cl2. Ini H. Ini H. Sana ada Cl2, gini. Nah, terus ditambah Cl sama Cl. Nah, ini posisi H yang 1 digantikan oleh Cl. H menggantikan H. Ini kalau saya tulis berarti H-nya tinggal 1. Kemudian ini ada Cl, ini Cl, ini Cl ditambah, ini adalah HCl. Sehingga kalau saya singkat menjadi CH-Cl3 ditambah HCl. Kalau diteruskan, nomor 5,
Kita teruskan nomor 5. Tinggal ini CHCl3. CHCl3 ditambah Cl2. Nah, H ini diganti oleh Cl ini yang satu. Berarti habis. Berarti tinggal Cl yang 3 ketambahan 1 menjadi 4. Ditambah HCl. Oke, anak-anak, ini reaksi substitusi. Hanya menggantikan posisi saja. Beda dengan yang tadi adisi. Substitusi ikatannya tunggal. Kalau adisi, syaratnya rangkap 2 dan rangkap 3. Lanjut sekarang yang ketiga. Reaksi eliminasi. Dieliminasi, dikurangi ya. Pengurangan. Nah, karena namanya aja pengurangan, maka reaksi eliminasi ini berbanding terbalik dengan reaksi adisi. Berarti ini berbanding terbalik dengan reaksi adisi. Kalau adisi penambahan, kalau eliminasi pengurangan. Pada reaksi adisi tadi, ya, itu adalah rangkap 2 kalau ditambah diadisi akan menjadi tunggal. Terus rangkap 3 akan menjadi rangkap 2. Ini reaksi adisi. Bedanya dengan reaksi eliminasi bagaimana? Kalau reaksi eliminasi atau pengurangan itu kebalikan. Jadi bagaimana kebalikannya? Dari tunggal menjadi rangkap 2. Dari rangkap 2 menjadi rangkap 3. Nah, menjadi rangkap 3. Ya, saya ulang. Reaksi eliminasi itu adalah reaksi pengurangan. Reaksi eliminasi itu berbanding terbalik dengan reaksi adisi. Kalau reaksi adisi, penambahan itu adalah rangkap 2 kalau ditambah itu akan menjadi tunggal, rangkap 3 kalau ditambah akan menjadi rangkap 2. Sedangkan eliminasi dari tunggal, dieliminasi, dikurang akan menjadi rangkap 2. Rangkap 2 akan menjadi rangkap 3. Oke, kita masuk ke contoh dari reaksi eliminasi. Kita lihat contohnya. Contoh nomor 1. CH3. Nah, ini dieliminasi. Perhatikan. Nah, CH3 itu C berikatan dengan H sebanyak 3. Begini. CH3, C mengikat H sebanyak 3. Dieliminasi, dikurangi. H ini dikurangi, H ini dikurangkan, nanti menjadi di sini. H dan H akan bergabung menjadi H2. Nah, yang dikurangi C ini dan ini, berarti hanya kan tinggal 2. Nah, ini hanya kan tinggal 2. Kalau hanya tinggal 2, maka ikatan tunggal ini menjadi rangkap 2, karena C harus 4. Kemudian C yang ini juga dikurangi 1, maka seperti ini. Nah, ini pas jadinya. Ya, C tangannya semua 4. Sehingga ini kalau disingkat, berarti sini menjadi CH2, rangkap 2 CH2 plus H2. Ini kalau saya balik, CH2, rangkap 2 CH2 ditambah H2. Itu kalau H ditambahkan sini menjadi CH3, H yang 1 tambahkan sini menjadi CH3, rangkap 2 menjadi tunggal. Kalau dibalik menjadi reaksi adisi. Contoh lagi, yang nomor 2. Misalkan, rangkap 2. CH2, CH3.
Nah, ini mau dieliminasi. Nah, sekarang yang mau dieliminasi itu yang mana kita lihat. Saya buatkan ini C yang ini mengikat H sebanyak 2 begini. Ini mengikat 1H, ini CH3. Kalau sudah ada ikatan rangkap 2 begini, yang dieliminasi adalah H yang ada pada C yang mengikat rangkap 2. C ini dari ini. H ini dihilangi, H ini dihilangi, maka C ini tinggal hanya 1 begini. Kemudian karena C itu tangannya harus 4, baru 1 berarti kurang 3, maka dia berubah menjadi rangkap 3. Kemudian C yang ini sudah tidak memiliki H karena sudah dieliminasi dengan H pada C nomor 1 ini. Sehingga ini tinggal CH3. Nah, H ini sama H ini akan membentuk H2 di hasil. Sehingga ini kalau saya singkat berarti CH2-nya hilangan 1 sehingga CH rangkap 3. C yang ini hanya sudah tidak ada, sudah hilang. CH3 plus H2. Oke. Nah, anak, saya ulang lagi sebentar reaksi senyawa hidrokarbon yang saya ajarkan kali ini ada 3. Yaitu reaksi adisi penambahan, syaratnya harus ada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Berarti untuk senyawa alkena dan alkuna. Ya, kalau rangkap 2 ditambahkan maka akan menjadi tunggal. Kemudian rangkap 3 kalau ditambahi dia akan menjadi rangkap 2. Itu ciri dari reaksi adisi. Kemudian ada aturan Markov-Nikov reaksi adisi itu. Yang kaya semakin kaya, artinya apa? Jika yang penambahnya itu unsur yang berbeda, misalkan HCl, H dan Cl, maka H akan masuk pada C yang memiliki H lebih banyak. Kemudian yang kedua, reaksi substitusi penggantian. Menggantikan posisi tempatnya saja. Sedangkan yang terakhir, reaksi eliminasi pengurangan berbanding terbalik dengan reaksi adisi. Jadi kalau reaksi eliminasi dari tunggal menjadi rangkap 2, dari rangkap 2 menjadi rangkap 3. Oke. Anak-anak, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi reaksi senyawa hidrokarbon. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.